Pesonanya UMKM Indonesia. Tentunya masih bersama Tour and Travelingnya dari channel Wanoyo yang menyajikan berbagai macam tautan menarik untuk Anda sekalian. Wisata budaya, wisata alam, wisata religi, ataupun wisata kuliner. Yang lebih sensasi lagi, tentunya tautan tentang pelaku usaha kecil menengah. Pesonanya UMKM Indonesia. Spesial pula di dalam edisi Sosiologi Kemasyarakatan Indonesia hadir juga di dalam tautan channelnya Wanoyo. Spesial untuk sobatku semuanya. Di dalam edisi kali ini menyajikan tautan yang sangat menarik sekali, yaitu tentang responden hebat kita, Bapak Kasimin, di mana di dalam kesehariannya menjalankan aktivitas usahanya di dalam proses produksi tahu. Tentunya sudah tidak asing lagi sejauh mana makanan yang namanya tahu itu. Walaupun asal muasalnya dari negeri Tiongkok sana, namun demikian tahu di Indonesia menjadikan bagian dari kebutuhan sehari-hari juga. Cita rasanya yang mendalam dan segmen pasarnya begitu hebatnya. Spesial untuk Bapak Kasimin di dalam edisi kali ini sebagai responden hebat kita dari tautan channelnya Wanoyo. Support selalu tentunya buat Bapak Kasimin. Dengan jam terbangnya, itulah yang menjadikan dan mendewasakan semuanya. Perjuangan yang hebat Bapak Kasimin di dalam mengelola usahanya yang saat ini dengan karyawan 7 orang. Support selalu di kegiatan usaha Bapak Kasimin telah membantu pemerintah di dalam mengurangi angka pengangguran yang begitu hebat. Kita simak dari awal sejauh mana tahu itu terproses.
diawali dari butiran dari kedelai. Di mana sebelum diproses penggilingannya, kedelai-kedelai tersebut direndam di dalam air. Sehingga di dalam proses penggilingannya begitu mudah dan hasilnya begitu baik sekali untuk proses selanjutnya. Setelah kedelai digiling, kemudian dipindahkan ke dalam proses uap, di mana pembakarannya lewat uap. Dari uap-uap tersebut muncullah seperti halnya pemisahan antara unsur-unsur kedelai itu sendiri. Di mana sari padinya menjadi tahu yang di dalam prosesnya melewati jalur-jalur khusus, pemasakannya sampai matang, sehingga dalam pencetakannya tidak akan menyulitkannya. Selain itu, dari sisa-sisa pengolahan ini akan muncul air limbahnya, di mana air limbahnya ini menjadikan hal yang sangat bergizi sekali bagi kebutuhan hewan ternak. Kemudian pula ampas dari sisa penguapan dari proses kedelai itu sendiri bisa dijadikan sebagai bungkil kedelai, di mana di dalam proses pencampuran hewan ternak, bungkil kedelai merupakan protein dari nabati yang paling tinggi. Itulah dari sisa-sisa proses dari pembuatan tahu, diawali dari penggilingan, penguapan, dan muncullah berbagai cabang yang akan dikelola masing-masing dari segmen yang lain. Kemudian sari padinya tetap utuh menjadikan produk tahu. Begitu teruapkan, matang, dan lain sebagainya, proses tercetak, kemudian didiamkan beberapa saat sampai menunggu prosesnya dingin. Itulah sekilas tentang seluk-beluk pembuatan tahu itu sendiri, di mana responden kita saat ini adalah di